barang secara kredit atau angsuran, di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran. Kredit dan cash bisa berbeda harga, tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas, dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Gitu kan? Jangan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ya. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit. Enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan? Mungkin dari gajinya. Ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu. Maaf, silakan ke toko lain. Saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya, jadi apapun bisa berdakwah. Gitu. Masa kita kalah dengan orang non-muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non-muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin gak pernah sama sekali sebut nama bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah. Tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Gak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja, ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung? Nggak akan tersinggung kok. Gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik, baca, ini loh dalilnya. Mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh itu bajak-bajak, nggak boleh, haram, haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah, kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat jual 7.000, 5.000, 15.000? Terus kemudian hisabnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya,
Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak. Padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki. Alhamdulillah saya berangkat, saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok. Bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum. Bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan? Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis. Kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak ada supirnya.
enak tuh, busway, angkot, ada supir enak. Tinggal bayar. Nggak perlu beli bensin, nggak urus mobil, nggak urus apa-apa. Gitu kan, enak. Pasti ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Nggak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Apabila kita mengambil produk, sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya. Kita menggunakan jasa tenaga ahli. Apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi, baru kita kirim produknya? Dan bagaimana hukumnya apabila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli, tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang buka toko, tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain. Ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online. Ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian. Produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain. Di sini boleh terjadi transaksi itu, setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain, gitu kan? Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau Anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk Anda? Ya saya punya diskon 10%. Misal, apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Emang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli kayu gaharu dari Saudi. Nah, kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini. Siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga gitu kan. Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar nanti saya yang jual. Ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh. Gimana caranya? Bukan barang dia. Dusta ini. Udah biarin aja transaksi. Kenapa sih kalau transparan? Maaf saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya kamu punya 2%. Selesai kan? Nggak usah repot-repot. Biarin aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya. Kan aman. Untuk apa repotin diri nih? Manipulasi keadaan, nggak ada gunanya sama sekali. Kan gitu. Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini nggak ada masalah dibuat masalah. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan terhadap jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1.000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan. Tidak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus ada, tidak boleh ada 5 hal di situ kan, tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya.
Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari, transaksinya boleh. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya? Di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini. Sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya. Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar. Gitu kan? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya. Enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran. Dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya. Kemudian dia dusta. Pernah tabrakan enggak? Enggak pernah tabrakan. Batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku. Orang itu pulang, enggak telepon-telepon lagi. Sudah. Tapi kalau jujur, oh iya pernah tabrakan. Tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini. Coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur. Insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur. Begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja. Gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau pesan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya gitu kan. Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya, naik motor. Kalau bawa ini agak sulit. Gitu kan. Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu. Saya bilang nggak ada dananya. Belum ada dana, gimana caranya? Mungkin cicil? Enggak. Kalau cicil enggak. Sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau, saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja. Baik, bayarlah, cicil, gitu kan? Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil, tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha, saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu. Gitu kan. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Nawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya ya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah, biasanya gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana, sampai Anda temukan. Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya. Anda terdorong mau melunasi, itu sangat luar biasa, karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah, rupiah nggak laku di akhirat, udah nggak laku ini. Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu, jadi masalah. Jadi coba cari tahu. Kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang, lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana. Orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sedekahkan sejumlah itu atas nama orang itu.
Itu bisa, tapi jangan sedekahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal. Saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu. Ini saya kembalikan, insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu. Gitu kan? Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah, saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang, Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar, dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan? Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja. Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab, Ustaz. Ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran. Ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa. Namun yang besar adalah uang pelicin ya. Tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit, semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal, pimpinan cabang dan seterusnya. Semua markup untuk nilai agunan. Data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu, agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya, Ustaz? Ya, pertama, semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semudah apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat, dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya pembangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU, teman-teman sekalian. Ada orang di jalan ditabrak lalat mati gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat, tentu saja sama, taubat nasuha.
Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat, ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi memarkup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat. Maafin enggak orang ini? Orang ini pasti tahu haknya dia. Maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini. Tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil. Terus menerus memarkup harga, buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan. Tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah. Numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu. Tidak pernah cukup. Tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal. Berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya. Dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok, gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya, ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya. Ada orang yang sudah lama hutang pada saya, bolehkah saya ikhlaskan karena saya lupa nominalnya dan dia mungkin sudah lupa dengan hutangnya? Boleh saja, malah sangat bagus. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah seseorang memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Termasuk juga ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Bagaimana hukum profesi yang sebenarnya profesi kodrat perempuan, misalnya suami jadi koki, bekerja di salon dan lain-lain. Kalau suami jadi koki, tukang masak, itu nggak apa-apa. Itu bukan profesi perempuan sebenarnya ya. Karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu pada saat sedang terjadi jihad, sedang pergi haji bersama Nabi SAW, mereka yang masak. Ya, mereka yang masak. Dan sampai hari ini saya temukan guru-guru kami di Madinah itu rata-rata laki-lakinya semua pintar masak, gitu kan? Mereka biasa masak. Mereka masak kalau lagi kumpul sama teman-temannya atau istrinya lagi sakit, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kerja di salon, salon ini masih perlu dirincikan. Kalau memang salon itu memang sifatnya salonnya khusus laki-laki, gunting rambut, nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki bekerja di salon gunting rambut perempuan, ini jadi tanda tanya, gitu kan? Ya, ini memang keluar dari fitrah, nggak boleh semestinya, gitu kan? Biasanya mungkin orang-orang kalau yang tidak biasa dengar fatwa seperti ini kaget ya. Tapi memang itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh melihat yang bukan mahram auratnya haram, apalagi menyentuh, gitu kan? Apalagi ngobrol, apalagi memijat, kan gitu, jadi panjang ceritanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita mendapat pinjaman 100 juta, kita membayar per bulannya 3 juta selama 4 tahun, hukumnya bagaimana? Kalau dia tidak berbunga, tidak ada masalah. Kalau pinjamannya, nggak ada masalah. Saya pinjamkan seseorang 100 juta, karena dia tidak mampu, saya bilang bayar deh setiap bulan 3 juta. Silahkan, tapi tetap 100 juta jumlahnya. Kapan bertambah 101 rupiah, nggak usah 110 juta gitu kan, 101 rupiah, 1 rupiah sudah riba. Nggak boleh, utang piutang. Utang piutang kapan dia berbunga, ada tambahannya maka menjadi riba. Ya, kecuali kalau memang dia sifatnya akad transaksi, jual beli, maka boleh. Ada seseorang datang kepada saya mau beli mobil, uang saya nggak cukup, bisa dibeliin nggak? Boleh? Mana mobilnya? Mobil yang ini, harganya berapa? 200 juta. Baik, saya bayarin. Kemudian saya berkata kepada orang yang saya beliin tadi, saya jual lagi ke kamu ya mobil ini, 210 juta. Jual, ya, ini jelas transaksi. Saya beli mobil, saya jual lagi dengan harga yang lebih. Kamu boleh cicil selama 24 bulan, nggak apa-apa, halal. Yang tidak boleh kalau misalnya akadnya memang hutang piutang. Saya belikan mobil dia lalu saya tulis akad, kalau saya menghutangkan kamu 200 juta yang berbunga 10 juta.
Atau saya utangkan kamu 210 juta, padahal utang awalnya 200 juta. Akadnya hutang piutang, tidak boleh riba, haram. Jadi tidak bisa. Jadi sekali lagi kalau tidak bertambah utang piutang silakan, dan itu pahalanya besar. Ya, bagi anda yang mengutangkan orang lain itu, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang mengutangkan orang lain maka dia seakan-akan bersedekah setengah dari utang itu, selama belum dibayar gitu kan. Jadi terus dihitung, kalau anda pinjamkan 100 juta berarti anda setiap harinya berinfak atau bersedekah 50 juta, itu besar sekali gitu kan. Apalagi kalau dia tidak bayar sekian tahun, maka banyak sekali pahala yang dipanen gitu. Yang pertama adalah, Ustaz, ana mau tanya, di dalam akad mudharabah, jika si pengusaha sudah menghasilkan keuntungan, mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu, berbagi keuntungan dengan si pemodal sesuai dengan yang sudah dijanjikan, atau mengembalikan uang modal kepada pemodal? Tergantung kesepakatan. Jadi apa akad awalnya? Karena kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin itu selalu tepat ya menepati kesepakatannya. Kalau kesepakatan adalah begitu ada keuntungan dikembalikan modal, kemudian keuntungannya itu diputar lagi misalnya, atau sebaliknya keuntungannya diambil, modalnya diputar lagi, tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatannya harus memberikan bagi hasil, atau umumnya biasanya kalau sudah tiba waktu, akad yang paling tepat itu sebenarnya setiap tiba waktu ditawarkan kepada pemodal, ini modal anda, ini bagi hasilnya. Kalau dia mau ikut lagi, ditawarkan apakah mau ikut di perputaran yang kedua, dia mengatakan iya, berarti terjadi akad baru. Jadi akad pertama sudah selesai, itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Kata para ulama fikih itu jauh lebih aman. Setiap selesai transaksi, ya ditawarkan kepada pemodal pengembalian modal berikut untungnya, gitu kan? Supaya juga orang yang memutar dana ini atau pengusaha ini lebih hati-hati. Karena biasanya pengusaha itu tidak hati-hati kalau seandainya dia berpikir, oh gampang, 3 bulan lagi saya kasih keuntungan selesai. Modalnya dia belum minta. Maka nanti ke sana sini modal itu gitu kan. Jadi jauh lebih aman kalau dipakai cara dengan ditawarkan setiap kali selesai transaksi. Dan ini juga tergantung kepada akadnya. Ustaz, ana minta doanya agar cepat keluar dari pekerjaan ribawi ana dan digantikan jauh lebih baik. Semoga Allah mudahkan, akhi. Tapi ingat, doa tidak cukup kecuali dengan azam. Ibadah ini harus dipaksa. Ya. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak paksakan diri bangun sholat malam, terus menerima bisikan syaitan, maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita nggak paksakan diri untuk mengambil Al-Quran gerak rumah kita dan menjadwalkan mulai hari ini baca setengah lembar, baca berapa ayat, tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan menghayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri. Enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, nggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi SAW, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, apa kau mau? Kau mau nggak? Kau mau nggak kalau ibu kamu dizinai? Wahai laki-laki lain, dia bilang tidak. Saudari kamu? Tidak. Anak kamu? Tidak. Tante kamu? Tidak. Semua tidak mau. Lalu kenapa kau mau lakukan pada wanita orang lain? Pasti keluarganya seperti kamu laki-laki tidak bisa terima. Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan.